Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Benny Info. Saya Benny Ramdhani dan ini adalah hari kelima dari rangkaian tips menulis novel ya. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan latar tempat ya dan juga latar waktu untuk memperkuat suasana dalam novel yang kita tulis. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like video ini, dan tuliskan di kolom komentar lokasi atau waktu favorit yang ingin kalian masukkan ke dalam novel kalian ya. Oke. Baiklah, sekarang kita akan bahas kenapa sih penting banget latar atau setting dalam novel ya. Latar itu bukan hanya buat tentang latar tempat atau waktu tempelan semata ya. Latar ini adalah elemen intrinsik dalam sebuah penulisan cerita yang bisa memperkuat suasana serta emosi dari karakter kepada pembaca ya. Seringkali latar ini membantu pembaca masuk ke dalam dunia yang kita ciptakan, yang kita tulis ya, sehingga cerita kita terasa lebih hidup dan lebih nyata. Setting atau latar juga bisa menjadi simbol, tema, bahkan konflik tambahan dalam cerita. Dengan menggunakan setting tempat dan waktu yang tepat, kita bisa meningkatkan daya tarik novel kita ya. Nah, gimana caranya memanfaatkan setting itu? Kita bagi ya. Yang satu pertama adalah setting tempat dulu. Nah, untuk setting tempat ini atau latar tempat ini kita harus manfaatkan panca indera kita ya sebagai sarana atau alat untuk membuat deskripsi ya. Selama ini kebanyakan saya baca nih kurang memanfaatkan, padahal poin yang paling penting untuk membuat latar tempat yang pertama adalah manfaatkan panca indera. Jadi jangan cuma apa yang dilihat ya, misalnya laut membentang luas biru gitu, padahal panca indera kita kan apa yang kita dengar di laut, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan oleh kulit kita, panas kah, dingin kah, apa yang ya semuanya lah yang kita dengar juga. Dan pokoknya kita harus benar-benar eksplorasi panca indera kita ya, panca indera kita seperti apa nih, sehingga pembaca juga ikut merasakannya. Nah yang kedua, sesuaikan latar tempat, setting tempat yang kita pilih itu dengan mood cerita ya. Kalau kalian lagi nulis cerita menegangkan, horor, coba cari yang gelap, sempit, itu biasanya lebih mendukung ya. Sementara kalau yang ingin ceria-ceria ya gambarkan tempat-tempatnya yang terang, ramai gitu ya, yang luas biasanya. Itu menjadi pilihan atau cara kita sebagai penulis membangun mood ya, suasana. Nah, yang ketiga, jangan jadikan tempat itu tempelan aja, tapi jadikan bagian dari konflik. Misalnya pulau terpencil, tiba-tiba ada badai aja. Misalnya di sebuah rumah tua, tiba-tiba terdengar suara bisikan atau hujan gitu ya. Jadi bangunlah si tempat itu ya, latar tempat itu menjadi bagian dari cerita. Jangan cuma tempelan aja ya. Sayang banget soalnya. Terus yang ketiga, bangun sistem tempat itu dengan mengangkat nilai-nilai budaya atau sosial. Misalnya di tempat itu ada upacara adat apa, ada apa ya, ikatan-ikatan norma sosial seperti apa ya, itu coba ditempatkan. Misalnya settingnya di tanah Sunda gitu ya, di Bandung. Nah, biasanya ada pamali-pamali atau ada kegiatan adat apa gitu ya. Jangan ditulis itu ya. Jangan kita ambil tempatnya tapi kita nggak gali ya keadaan atau adat, upacara adat mungkin, budaya di sekitar tempat itu. Sayang banget. Nah sekarang kita akan beralih ke latar waktu. Gimana caranya kita memanfaatkan latar waktu ini ya, biar jadi kekuatan di elemen penulisan cerita kita. Yang pertama adalah gunakan detail waktu yang relevan ya. Jadi pastikan waktu itu
nyata, terasa oleh pembaca. Misalnya tentang musim dingin di Eropa misalnya, nah pembaca kita kan sebagian nggak tahu musim dingin seperti apa. Nah waktu itu bisa digambarkan ya untuk penjelasan lebih detail gimana musim dingin itu, gimana misalnya kita setting waktunya, latar waktunya adalah menjelang Lebaran, apa biasanya yang bisa menunjukkan waktu itu adalah suasana Lebaran ya. Kalau dan jangan melulu telling ya, misalnya pagi itu, malam itu. Nah kita harus jelaskan malamnya seperti apa di tempat itu ya, paginya seperti apa gitu ya, apakah mataharinya jelas atau tidak gitu ya. Kebanyakan gitu ya. Nah sekarang kita ke nomor 2, eksplorasi waktu lampau dan masa depan. Jadi kalau teman-teman membuat setting ceritanya waktu lampau, maka gunakan data, fakta gitu ya, biar terbangun suasananya. Misalnya zaman kerajaan gimana, zaman Belanda gimana ya. Terus kalau masa depan berarti kita harus gali inovasi. Jangan sampai cerita masa depan tapi masak nasinya masih pakai magicom gitu ya. Mungkin ada nanti cara masak yang lebih canggih ya. Kemudian yang ketiga, hubungan waktu dengan karakter. Jadi perjalanan karakternya ya, misalnya pada waktu awal karakternya begini, nanti pas saat mau Lebaran dia berubah. Pada musim dingin orang cenderung karakternya seperti apa gitu ya. Orang cenderung menggali refleksi tentang kejadian itu pada malam hari, tapi biasanya orang mengambil keputusan cenderung pada pagi hari. Jadi kaitkanlah ya waktu dan perjalanan karakter itu ya, terutama kebiasaan seperti itu ya guys. Dan yang keempat, jadikan waktu itu sebagai pembangkit ketegangan ya. Misalnya detik-detik menjelang badai, 1 jam menjelang Lebaran, atau sehari menjelang Lebaran. Nah itu biasanya jadi satu ketegangan tersendiri ya, yang bisa kita tulis di dalam novel atau cerita yang sedang kita susun ya. Terus gabungkan elemen waktu dan latar ya, maksudnya latar waktu dan tempat ini untuk mencapai efek yang maksimal ya. Misalkan taman kota itu kalau kalian lihat siang hari dan malam hari kan beda ya. Atau misalnya kalian ingin menceritakan sebuah sekolah kuno, itu kalau siang kan rame. Nah kalau malam gimana ya? Apa rame tapi dengan makhluk yang berbeda? Nah itu bisa kalian gambarkan ya. Contoh ya, kita akan sekarang ke contoh yang paling relevan itu adalah Harry Potter ya. Harry Potter J.K. Rowling itu paling gampang untuk jadikan contoh betapa J.K. Rowling itu bisa mengoptimalkan latar waktu dan tempat. Dia membangun sebuah tempat dunia sendiri namanya Hogwarts. Hogwarts itu dibangun segala keajaiban sihir ya. Nah seperti itu tuh kalau latar tempat yang bagus. Terus waktunya juga dimanfaatkan, misalnya musim dingin seperti apa, ketika menjelang musim panas mau liburan seperti apa, itu juga jelas terbangun. Antara waktu dan tempat di Harry Potter dari J.K. Rowling itu bisa kita jadikan contoh. Lalu kalau teman-teman pernah membaca buku ini ya, Murakami yang judulnya Norwegian Woods, itu ngambil setting di Tokyo tahun 1960-an. Nah karena memang ceritanya itu sesuai ya untuk tema kesepian, kehilangan. Tokyo pada waktu itu ya seperti itu, cocok gitu ya. Jadi sangat keren lah dimana penulis-penulis hebat itu kalau menyusun latar atau setting tempat dan waktu. Tidak hanya asal tempel pok mau cerita sejarah tapi nggak diceritain latar waktu dulu tuh kayak apa, mau masa depan tapi nggak diceritain, nggak dibangun gitu ya masa depannya seperti apa. Nah sekarang giliran teman-teman coba tuliskan di kolom komentar ya, latar tempat dan waktu seperti apa yang sedang kalian susun, sedang kalian kembangkan di novel kalian. Apakah itu kota masa depan, kota futuristik ya, kayak di Hunger Games mungkin, terus atau hutan mistis, atau sekolah terbengkalai mungkin ya, atau malam-malam yang justru ramai di hutan ya, di gunung. Saya pengen tahu ya, jadi silakan tuliskan.
Sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.